Jur. Ini masih sing meh di Udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat Rayu Farm, ketemu lagi di channel Rayu Farm kali ini. Dan kali ini saya bersama Tata, Mas Tata lagi. Ya. Dari Kajine Farm Banjarnegara. Kajine Farm Banjarnegara. Alamat lengkapnya di mana Mas Ta? Alamat lengkap kita di Desa Pucang, RT 1 RW 4, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Oke. Di Google Map langsung ketemu. Langsung ketemu saya. Langsung A1. Kajine Farm. A1. Ya. A1 pusat. Rating nomor 1. Oke, dan kali ini kita mau membahas apa sih Mas Tata? Ya seputar ternak jelas ya Mas ya. Ya, seputar tentunya perdombaan lah ya, jelas. peternakan. Peternakan domba khususnya. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu ini dombanya udah berapa ekor di sini Mas Tata? Terakhir ke sini Mas Dan itu Masih kapan ya Mas ya? Udah berapa bulan ya? Udah 1 tahunan kayaknya ya. Buset, belum Mas. Oh, belum ya. Udah lama banget. Kemarin Ya. itu waktu kesini itu 80 ya. 180 ya kan. Sekarang udah naik ke alhamdulillah sudah 200 ya, ada 230 ada. Nah, jangka waktu sebentar loh. Sekitar berapa ya? 4 bulan, 3 bulan lah. Udah naik 100 dan karena waktu kemarin tuh jenengan kesini lagi ini Mas, lagi di koloni kan. Oh, di koloni ya. Kandang atas lagi di koloni, jadi lagi kawin. Jadi bulan-bulan ini sama bulan depan kayaknya HPL. Hari perkiraan lahir. Oh, iya. hari perkiraan lahir. Oke. Mas Tata, Iya. kasih tahu dong rumus mungkin pakai apa ya? Mas Tata tuh kok bisa jadi banyak segini dalam jangka waktu yang hitungannya singkat loh. Iya, Gimana iya, Mas Tata? Maksudnya dari pemilihan tempat, terus perawatannya, gimana sih Mas Tata? Sebenarnya kalau kita bicara tentang populasi ini, kita bahas populasi dulu ya Mas. Populasi itu kalau kita bicara dari 10 ke 20 itu cepat Mas. Dari 20 ke 40 itu juga cepat. Nah, kalau kita udah main populasi lebih dari ya katakanlah 100, untuk ke 200 itu juga sangat cepat Mas. Karena ya kita tahu kan domba itu kawin alami, melahirkan juga alami gitu loh. Ya setiap ada domba yang di koloni pasti insya Allah dia bunting Mas. Apalagi dengan populasi sekian, katakanlah kalau 150 ke 100 itu cepat Mas. Ya kalau untuk populasi sedikit, ya katakanlah 5 ke 10 itu kan lumayan lama ya Mas, karena kita mainnya populasi. Tapi kalau udah 50 ke 100 itu bisa terbilang udah cepat Mas. Cepat. Iya. Kalau untuk itu dari populasi ya Mas, karena kita menyesuaikan, sebenarnya tidak menyesuaikan siklus kawin. Tapi kalau pejantan itu dia di dalam kandang kawin sudah ada betina, pasti dia kawin Mas. Pasti ya. Pasti kawin. Terus kalau untuk segi kandang, jadi tadi Mas Dani itu sempat sebelum itu kita tag video kan bincang-bincang itu tentang kandang. Jadi kandang itu kita sebenarnya sih menyesuaikan harusnya Mas, karena kandang lebih baiknya itu, ini bukan suatu kewajiban sih Mas, tapi lebih baiknya rekomendasi ya. Direkomendasikan itu bagusnya lokasi kandang itu yang jangan terlalu dekat dengan jalan raya atau kebisingan. Itu. Why. Nah, alasannya kenapa? Ya kita banyak sekali teman-teman Mas yang pada main ke sini ke kandang kita itu, kalau misal ada komplain, ya bukan komplain sih ya, kayak sharing-sharing ya Mas. Kandang dombaku kok baru dikasih pakan itu kayak serasa aku udah banyak gitu Mas, ngasih jumlah pakannya itu udah banyak, tapi kok masih berisik aja gitu. Loh, saya kan jadi bingung, karena soalnya kan kalau dia kuantitas pakannya banyak otomatis kenyang kan, nggak berisik harusnya kayak gitu. Tapi setelah aku cari-cari tahu Mas, itu ternyata lokasi kandangnya itu dia ya di pinggir jalan persis. Nah, itulah
kenapa dombanya sering berisik, nggak tenang lah bahasanya ya Mas. Jadi dia dekat dengan kebisingan Mas. Bisa jadi kalau dombanya itu dia nggak setelah makan dia nggak tenang, berarti diantaranya yang pertama memang jumlah pakannya kurang Mas. Jumlah pakan kurang yang pertama. Terus yang kedua bisa karena terlalu bising Mas. Terlalu berisik. Iya, itu memang kelihatan sepele Mas, tapi itu Pengaruhnya. berdampak sekali ke domba Mas. Oke. Ya, domba juga Mas, bisa dikatakan punya jam biologis Mas untuk mama biologis. biak, untuk makan dan tidur gitu Nah, Mas. kalau dari Mas Tata sendiri ya, cara mengatur jam biologis itu kayak gimana Mas Tata di sini? Kalau untuk jam biologis, kita katakanlah jam biologis. Biologis itu kan artinya bawaan ya Mas, bawaan dari sananya ya. Berarti secara alamiah domba itu punya jam tidur Mas. Jam tidur di tempat kita itu ini secara biologis berarti kita dengan pola pakan di sini di kajian itu kita pagi dikasih makan jam 7:30, mulai 7:30 Mas kita udah aktivitas kasih makan, terus nanti setelah selesai aktivitas kasih pakan itu sekitar jam 9. Untuk menuju tidur itu kita harus kandang itu harus ini Mas, harus jangan ada orang masuk ke kandang itu jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas. Ya, itu jangan sampai ada orang yang masuk ke kandang. Iya, kalau bisa jangan sampai ada orang yang masuk. Karena kalau domba itu habis makan kita lihat Mas, kita amati. Pasti dia habis makan tidur. Dia bukan tidur tapi dia Istirahat. butuh ketenangan. Terus nggak lama dari itu sekitar jam 10:30, jam 11 sampai jam 12 mereka itu pasti mamah biak. Oh, mamah biak. Dia matanya merem Tapi ngemil. tapi ini apa? Sambil ngunyah, ya. Oh, sambil ngunyah. Setelah mamah biak, mereka itu langsung tenang lagi Mas. Itu kalau di kandang kita sekitar nyampe jam 2:30 baru mereka ini apa teriak-teriak lagi Mas, udah minta makan. Wow. Itu berarti Apa kalau lagi? Iya, kalau siang pagi itu kita ada jam biologis berarti dari jam 10 sampai jam 2:30. Jam 10 sampai jam 2:30. Iya. Terus nanti 2:30 kita chopper makan lagi karena kalau sore itu kita kasih full hijauan kayak jam seginian ya Mas. Ini Ya, kita dari berarti pakannya ini full hijauan Mas ya? kita kalau sore itu full hijauan. Terus nanti ini kita kasih makan sekitar jam 5-an, 5:30 mereka udah ini Mas, sudah lelap lagi, udah tenang lagi sama mamah biak. Nah, nanti bangun itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam Dari jam 5 tidur, mamah biak itu bangun lagi berdiri, cari-cari pakan di tempat makan sampai jam 9 sampai setengah 10 malam. Oh, gitu. Iya. Oke. Itu karena ya itu tak amati gitu Mas, karena di kandang kan ada CCTV ya. Jadi setiap jam itu biasanya kita pantau Mas. Pantau ya? Iya, jadi Nah, makanya harus pakai CCTV. Kalian juga harus memantau. iya itu ya jadi ini Mas, jadi pegangan buat kita juga. Jadi itu ada bukti kalau jam sekian itu domba itu lagi ngapain gitu. Ya itu yang diterapkan di kandang kita gitu. Karena kita sehari itu di sini cuma 2 kali Mas kasih makan Mas. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Ya, pagi sama sore. Terus nanti setelah makan paling jam 11-an sampai pagi mereka tidur baru bangun 7:30 itu. Kalau soal apa namanya, kan setiap kandang, setiap pemilik kandang pasti kan punya cara tersendiri untuk mengatasi penyakit-penyakitnya Mas. Iya, betul, Nah, betul, ini kan betul. kadang-kala orang apa namanya pengen tahu kalau caranya Mas Tata di sini tuh kayak gimana sih? Iya. Cara mengatasi penyakitnya, obat-obatnya apa aja, kayak gimana sih Mas? Iya. Kalau kita bicara penyakit ya Mas, yang sering kita temui, yang secara tampak luar itu biasanya kita ada ORF Mas. ORF itu dia bibirnya yang
korengan itu loh. Korengan keluar darahnya, Iya. terus gatel lah itu ya. Gara-gara Ya itu biasanya dari adaptasi pakan mas. ganti-ganti pakan itu maksudnya. Karena kan ada kayak rumput gajah, rumput yang ada ininya mas, apa namanya? Lugutnya itu apa sih yang namanya ya itu? Bulu-bulu halus. Ya. Ada bulu halusnya ya, itu yang bisa ini mas bikin luka. Jadi timbul orf itu. Nah biasanya itu kita nangani itu bisa pakai cara alami, bisa pakai antiseptik mas. Antiseptik kita kalau dari alami kita biasanya pakai perasan jeruk nipis. Perasan jeruk nipis. Iya. Pure jadi perasan itu mas. Pure mas, itu memang di ternak pedes banget itu mas. Langsung kita biasanya kan jeruk mas, kita potong jadi 2 nih. Kita peres deh ya, katakan udah peres. Kita ditaruh ke botol yang ada spraynya. Oh berarti semprot. Ya. Jadi langsung kita semprot aja, seset gitu. Daripada kita gosokin kan nanti kita ya ribet mas, mending disemprot aja langsung. Iya. Efektif nyebar juga. Kalau gini kan mungkin nolak, jebret, Iya, malah kesundul, betul. benjut. Repot. Iya. Mending disemprot aja. Mm-mm. Tapi sebelum disemprot itu kita usahakan bersihin dulu pakai air. Oh gitu, dibersihin dulu lah ya. Terus yang kedua yang antiseptik mas. Ini biasanya kita pakai merek. Oh ini kita nggak di endorse ya mas. Iya makanya mau endorse bisa ada kontak. Pokoknya intinya ada itulah apa? Obat untuk sejenis yang mengandung antiseptik. Nggak apa-apa disebutin aja. Itu pakai Gusanek. Gusanek Bisa. Gusanek Terus bisa. Apa namanya kayak betadine gitu juga bisa. Betadine Tapi juga secara umum kita pakainya kalau nggak pas lagi jeruk nipis, ya kita pakai Gusanek. Pakai Gusanek. Oke. Gusanek kalau mau sama endorse bisa. Nanti bisa kita bantu kok promosinya. Siap, ditunggu. Ditunggu ya Mas Tata ya. Bisa kita jalan-jalan Iya. ke kandang sama nawarin Gusanek. Iya. Bisa dong. Nggak mungkin nggak bisa. Ya kan? Iya. Oke, lanjut Mas Tata. Iya. Terus ini mas, berarti selain itu kita penyakit lainnya mas. Itu ada cacingan mas. Itu yang sangat apa ya, nggak begitu kelihatan cepat perkembangannya. Jadi kalau cacingan itu kita ciri-cirinya biasanya yang pertama kurus mas, dia badannya itu kurus, cuma kelihatan tulang di bagian punggung. Tulang di bagian punggung. Iya, terus kedua itu bulunya rontok mas. Bulu rogol. Itu ada indikasi dia cacingan. Oh itu. Nah, upayanya kita yaitu kasih obat cacing mas tentunya mas. Dengan jangka waktu 6 sampai 5 bulan sekali. Secara berkala. Skala berkala. Ya. Obat cacingnya apa mas? Kita pakai biasanya merek kalau nggak salah Kalbasen. Kalbasena Iya. endorse. Ya, bisa. Masuk list lagi. Masuk link lagi. Dua list ya. Bahasa. Iya. Oke. Iya, itu bisa kita kasih secara oral mas atau dicekok. Oh dicekokin. Iya, dicekokin. Oh, terus apa namanya? Biasanya sembuhnya dalam waktu berapa hari mas? Kalau misalkan ada yang pengen tahu juga kan. Biasanya kalau Mas Tata diobati itu berapa hari sih? Kalau untuk cacingan itu dia nggak bisa langsung sembuh sih mas. Dengan kita setelah kasih obat cacing, kita kasih pakan yang itu kualitasnya bagus. Jadi imunnya juga tambah naik. Imunnya tambah naik. Oke. Kesehatan juga lekas membaik gitu loh. Jadi nggak cacingan lagi, nanti bulunya udah normal lagi, terus badannya sudah mulai isi gemuk gitu mas. Itu tanda-tandanya udah cacingnya tuh obat cacingnya udah bereaksi. Tapi waktunya itu nggak cepat mas, sekitar 1 bulanan lah, 1 bulan terus 1,5 bulan baru kelihatan. Terus apa namanya? Di sini kalau buat penanganan kelahiran kayak gimana sih Mas Tata? Iya. Kalau untuk kelahiran ya mas, kita kan biasanya dari kandang kawin. Dari kandang kawin itu kita lihat siapa aja yang udah hamil tua. Nanti nek udah kelihatan hamil tua kita pisahin mas. Oh gitu. Terus setelah itu kita taruh di bawah ini, bawah kandang baterai.
Jadi kandangnya itu ini khusus induk sama anak. Oh kan ada 2 kandang ya di atas Iya, sama di bawah. atas itu kandang kawin, di bawah itu kandang khusus induk sama anak. Dengan populasi berapa ini perbandingannya? Kalau yang di atas sih Buat kayak yang khusus buat kawin ya. Jadi kawin itu lakinya bisa berapa? kalau untuk kawin kita 1:25. Satu jantan, 1 jantan. 25 betina. Oh di koloni gitu ya. Iya. Terus kalau di bawah, kalau udah hamil tua, kita pisahin. Terus untuk penanganan setelah lahir ya kita biasa kalau kelihatan udah lagi kontraksi mau keluar, kita pasti pantau mas. Soalnya takutnya kan nanti pas lagi kontraksi tahu-tahu kalau bahasa sini sungsang ya mas. Sungsang itu Sungsang. biasanya lahirnya nggak normal. Kakinya cuma satu, kepalanya duluan gitu. Jadi itu kan mempersulit induk untuk melahirkan mas. Melahirkan. Jadi sebisa mungkin kalau kita udah ngelihat induk kontraksi kita tungguin aja mas. Tungguin. Kalau yang normal itu dia pertama itu kaki dulu 2 mas di depan, keluar dari itu dari rahimnya domba itu kaki dulu mas. Nah kalau kaki udah keluar baru nanti pasti kepala nyusul. Kepala nyusul. Nah kalau udah kepala lewat berarti nanti dia insya Allah udah langsung keluar sendiri. Dipastikan itu kaki dulu yang keluar 2. Kaki 2 dulu. Iya itu bisa dikatakan normal. Kaki depan ya. Kaki depan. Atau ya kalau udah kelihatan yang aneh kayak kepala dulu terus kaki cuma satu, itu harus kita bantu mas. Kita bantu kembalikan lagi, masukin lagi. Tapi dengan catatan sesuai dengan irama itu mas, irama apa namanya? Ngedennya. Iya itu irama kontraksinya itu. Kontraksinya. Jadi ketika udah selesai kontraksi kita masukin dulu pelan-pelan. Dan nanti kita di dalam bantu posisikan kakinya dua-duanya depan. Oh gitu. Terus kalau mau kita tarik juga boleh mas, cuman jangan jangan sekarang dewek ya, jangan sembarangan. Jadi kalau lagi kontraksi kita ikut ditarik, nanti kalau udah berhenti kita ikut berhenti. Kan udah lahiran itu mas. Kalau pas lahiran itu kita langsung kasih penanganan lap mukanya aja mas. Oh mukanya aja yang hidung sama mulut. Itu buat jalan pernapasan soalnya mas. Setelah itu biar induknya yang jilatin. Karena nanti di situ ada proses chipping, ngechip dari induk ke anak. Jadi biasanya nanti induknya jilatin anaknya mas di bagian pantat. Itu chippingnya di situ. Dia kayak ibaratnya naruh chipnya di silit, di anus. Chipping. Iya itu Chipping. Chipping itu kayak Mas Andi ya, namanya chipping ya. Ya apa sih namanya? Maksudnya misalnya kayak ngeletakin chip di anusnya itu loh. Jadi itu sebagai tanda mas kalau dia itu anaknya aku gitu. Oh. Jadi mungkin baunya itu Khusus lah ya. baunya ya. Ini baunya anakku. Ini kalau ada cemit ditaruh situ, kalau bukan baunya ya dia nggak mau mas. Gitu. Kalau manusia enggak mungkin dong manusia dikasih chipping gitu. Kan enggak ya kan? Enggak dong. Aneh gitu. Pakainya nama dipanggil. Pakai nama benar. Kalau chipping enggak mungkin. Iya. Masa setiap anak harus kan enggak lucu. Itu kan lagi proses jilatin ya mas. Terus nanti nek udah bersih kita bantu menjaga kesehatan cempe dengan kasih antiseptik di bagian pusar mas. Itu penting banget. Antiseptik di bagian pusar. Pusar ya. Bisa kita pakai betadine atau tadi pakai Gusanek. Nah itu memang nggak kerasa sekarang mas efeknya. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan itu nanti kalau nggak dikasih itu bisa kerasa mas, tiba-tiba mati. Nah itu bisa dikatakan dia tetanus. Karena bagian pusarnya itu kurang perawatan waktu pertama kali lahir mas. Jadi kita treatment setelah lahir kita kasih Gusanek atau betadine tadi itu secara berkala juga mas, sampai benar-benar pusarnya itu kering. Kalau enggak ya bisa tetanus itu tadi. Nah, sebelumnya Mas Tata, ini
Mas Tata kan fokus di breeding ya, breeding ya kan. Terus untuk pendapatannya Mas Tata di sini modelnya kayak gimana sih? Kan nggak Iya. mungkin kan, harus keluar terus, Iya, iya. kan tanpa ada income. Iya, Gimana? betul. Kalau untuk pendapatan ya Mas, berarti kita nggak cuma jual domba aja Mas, kita jual kohe. Apa itu? Kohe itu kotoran hewan. Oh, Serindil ya, bahasanya. Serindil, Iya. oke. Terus kita jual bibit rumput. Bibit rumput kayak Rumput jenis? pakcong. Pakcong. Ya, kita sering jualnya itu. Terus dari dombanya sendiri Mas. berarti punya lahan dong? Kalau alhamdulillah ada. Ya, berapa buat hektar? pakan. Kalau untuk sekarang 5 hektar. Wah, Mungkin belum ya? belum tak tahu itu. Berarti ada sekitar Enggak. ya sekitar 1 hektaran ada Mas itu Mas. 1 hektar. Gede loh itu 1 hektar ya kan? Bisa buat 1 hektar lapangan. Ya itu buat bang pakan sih Mas. Bang pakan ya? Khususnya bang pakan. Nah itu pendapatan kita jadi nggak terfokus cuma dari domba aja Mas, dari yang lain-lain juga ada, yaitu dari jual pakan rumput sama kotoran hewan buat beli pupuk. Kadang kalau penjual bunga itu Mas banyak yang minta, sudah diambil biasanya. Oh gitu. Terus rumput juga alhamdulillah kebanyakan pada request bibit rumputnya itu. Jadi ya pintar-pintar kita lah orang swasta ya Mas. Jadi cari pemasukan dari manapun yang penting jadi cuan. Iyalah. Iya. Sambil kuliah juga kan Mas Tata ya? Ya, udah selesai kemarin Mas. Udah selesai? Iya. Buset. Ngambil apa Mas Tata? Kemarin ambil kenotariatan Mas. Notariat. Iya. Oke. Beda Mas sama jauh. Kok mentang jauh ya kan? Tapi nggak apa-apa. Bisa Iya. tuh, bisa double shoot kayak gini. Iya. Iyalah. Jadi emang dari kecil udah punya ini sih Mas, udah ada insting hewani. Jadi ya kan? jadi sejarahnya kan memang dari kecil itu sama Mbah. Jadi Mbah itu dulu ternak sapi sama ayam. Dulu sapi. Iya. Oke. Jadi lanjut sapi. wah sapinya itu kolep Mas, alhamdulillah. Jangan pelihara sap. Yo bukan berarti bukan Mas. gitu. Enggak ya Bukan, Mas. bukan berarti Enggak, gitu. jangan dong. Nanti yang bau sapi kasihan. Gitu kan. Ya itu kan memang Belum rezekinya belum di situ, rezekinya. makanya pindah ke domba. Jadi mungkin kita juga kurang ilmu Mas. Jadi ya namanya pelihara itu nggak menurut tentang modal duit Mas. Modalnya itu banyak. Ada strategi, ada pengalaman. Iya. Jadi yang kalau kita fokus cuma ke uang, nanti kalau tiba-tiba dombanya mati kita kapok Mas. Nah, Itu banyak yang terjadi kayak gitu karena minim ilmu. Jadi kita orientasinya cuma uang, tapi kita belum punya ilmu. Nah nanti otomatis kita juga untuk perawatan ternak dan sebagainya itu nggak maksimal. nggak maksimal. Ya, karena kita di otak cuma ada duit. Duit. Iya. Jangan duit mulu. Tapi segalanya butuh uang kan? Iya betul Mas. Iya kan? Itu realistis. Iya realitina. Cuma jangan terpaku dengan uang dulu kalau memang baru mulai ternak. Jadi itu nggak bakal menjalankan bisnis kita, apalagi peternakan. Susah berjalan nanti kan karena uang harus buat. Jadi ibaratnya kalau misal punya modal katakanlah 100 juta ya Mas. Kita buat modal 80 juta untuk usaha, sisanya kita pakai untuk jalan-jalan untuk belajar. Jalan-jalan buat belajar. Iya, jalan-jalan bukan healing, tapi Bukan healing. ya bisa sambil healing juga. Iya, sebenarnya kayak Tapi gitu juga tuh healing tujuan sebenarnya. utamanya sambil buat belajar, ya ya. kan? Ya sebelum kita lanjut nih Mas Tata, kita break dulu minum dulu Pak. Oke, Nganu Mas Tata ini siap. karena waduh. Minum dulu. Jadi di endorse juga nggak ini Mas? Enggak. Wah lah ini. Ya, Bonte sama saingan tapi nggak apa-apa. Kalau yang mau endorse bisa dong. Ini produk rival ini harusnya langsung diadu di sini nih. Iya, rival ya. Tapi ini dibeli sama Mas Andi tadi, Oh, makanya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Iya, gitu. Cuma di kandang ini kan nggak begitu bau ya Mas Tata. Kok bisa sih Mas Tata? Wah, itu saya juga banyak yang pada bilang gitu Mas. Kalau kita dari pakannya biasanya kita layukan Mas. Oh dilayukan. Ya, jadi untuk pelayuan itu kan kita tujuannya untuk kadar airnya turun. Nah soal dilayukan gimana Tata? Itu sebenarnya kayak gimana sih? Kan karena ada yang belum tahu dilayukan seperti apa? Ya, jadi sebenarnya tujuan utama dilayukan ya memang
mengurangi kadar air. Jadi kadar air yang terlalu banyak biasanya yang paling ekstrim itu bisa kembung mas. Terus yang kedua juga berpengaruh ke bau kencing sama kotorannya itu yang bikin menyengat. Oh gitu, dilayukan itu. Ya itu tujuan utamanya itu. Karena memang di pelayuan juga ya kita katakanlah semua jenis rumput atau daun itu punya racun mas. Oke. Jadi setelah kita layukan, ya yang pertama memang kadar airnya biar turun, yang kedua memang kadar racunnya berkurang. Kadar racunnya berkurang. Tetap ada mas, tapi dengan upaya kita melayukan hijauan, nanti juga kadar racunnya akan menurun. Gitu. Sebenarnya ada, coba Mas Tata, plus minusnya secara rinci dari dilayukan itu gimana Mas Tata? Kalau teknik kita sih simpel aja mas, karena beternak itu nggak usah ngerepot-repot mas. Kalau ada yang gampang, kenapa yang susah? Nah, iya. Ya? Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi balik mas, jangan, nggak boleh. Iya, jadi teknik pelayuan itu kita biasanya, misalkan kita ngerumput sekarang mas. Rumput sekarang, oke. Nah, kemarin kan kita juga rumput dong. Kemarin rumput. Nah, rumput yang sekarang kita diamkan dulu sehari. Diamkan dulu Lah, 1 hari. yang kita pakai sekarang rumput yang kemarin, gitu mas. Oke. Jadi itu teknik pelayuannya di situ. Simpel mas. Simpel ya sebenarnya. Ya. Nggak perlu ribet. Nggak perlu ribet. Kalau Mas yang mau coba di rumah bisa. Teknik pelayuan gini mas. Seneng rumput? Enggak ya mas? Enggak lah. Makanya nasi ya, beras. Belum pernah nyoba. Jadi coba mas, siapa tahu cocok. Iya betul. Oke, apalagi sih Mas Tata di sini? Apalagi sih? Ya adanya seperti ini mas di sini mas. Jadi ya kalau main ke kandang kita adanya seperti ini. Ini Mas Tata ya. Terus untuk ini mas apa namanya pakan tadi itu kita nyambung ke pakan. Jadi mau maju atau mau langgengnya ternak kita atau enggak itu bisa dikategorikan 80% dari pakan. Dari pakannya. Seberapa kuat ketahanan pangan kita untuk ternak, itulah yang menentukan kelanggengan ternak kita. Karena aku pernah lihat di YouTube ya, Mas Tata. Ya, sama di YouTube juga. Ternak tanpa ngarit. Itu gimana Mas Tata? Kok bisa? Terus pendapatnya kayak gimana? Nah, menurut Mas Tata pribadi? Ya, kalau menurut saya pribadi sih itu untuk seorang milenial itu sangat menarik mas. Iya, dengan embel-embel ternak tanpa ngarit, waduh, aku ya gelem ngomodis orang ngarit gitu. Tapi ya gelem gitu. Cuma yang perlu kita ketahui di balik itu semuanya beli mas. Pasti beli. Nggak mungkin karena enggak. bahan dasar ya rumput. Ya iya. Ya kan? Jadi ya benar mas, ternak tanpa ngarit. Iya, kita beli. Tapi beli. Iya. Sama aja. Iya. Ya karena prinsipnya ternak itu secara biologis dia ini mas membutuhkan itu serat pondasinya. Serat itu kita peroleh kebanyakan dari rumput. Rumput itu kita peroleh dengan cara ngarit. Ya itu ngarit. Iya. Kalau nggak ngarit bisa mas, Digaritin. tapi beli. Ya? Iya. Ya kan? Ya itu cara tambah ngarit. Solusinya beli. Malah nambah biaya. Emang gaul mas. Mana ya peternak nggak ngarit ya gaul itu. Tapi kan kita harus siap, dompetnya itu tebel. Iya. Malah effortnya tambah banyak ya kan. Niat ngirit malah ngorot. Iya. Nah, itu Mas Tata. Iya, tapi memang semua sih konsepnya sendiri-sendiri itu mas. Jadi kalau bisa dikatakan di Indonesia kan peternak kan banyak ya mas. Tapi kan setiap peternak itu ya ibaratnya kayak saya pribadi kayak gini, style saya kayak gini. Ngarit, terus hijauan, dan sebagainya. Ada pakan tambahnya paling konsentrat. Kalau di tempat di farm lain juga ada style lagi paling mas. Nanti pakannya tambah ampas tahu atau ketela, mungkin sumber dari di sana adanya itu. Lah kita kan nggak tahu mas, setiap ternak itu punya style masing-masing. Jadi pakemnya itu setiap peternakan itu biasanya ada. Beda-beda lah ya. Beda-beda. Terus yang setiap hari di sini yang dikasihkan ke domba yang rutin apa aja sih Mas Tata? Kalau kita itu pakan 2 kali mas hari. Jadi pagi itu Pasti. kita pertama kali kasih
pakan tambahan mas, konsentrat. Konsentrat dulu. Karena kebutuhan domba mas juga ada protein. Ya. Protein juga butuh. Terus setelah konsentrat habis, kita kasih rumput baru mas. Rumput. Setelah konsentrat habis kita kasih rumput. Jam Sekitar dari pagi itu jam 8 jam 8 9 gitu. Habis itu kan tadi kayak jam yang udah dijelasin tadi. Terus sorenya itu kita kasih ini jam 3-an. Kita kasih rumput. Ini buat sampai pagi nih mas. sampai pagi nih ya. Karena kita breeding mas. Kenapa kasih pakan? Lah mungkin ada yang bertanya loh kok 2 kali nggak 3 kali gitu mas. Jadi kalau untuk breeding itu, kalau menurut saya pribadi ideal 2 kali mas. Nggak perlu 3 kali lah. Karena nanti juga malam-malam mengganggu jam mama biak juga mas. Kalau malam itu menurut saya pribadi. Tapi mungkin cukup lah ya. Cukup mas, asalkan pakannya itu memenuhi nutrisinya peternak, nggak masalah. Yang penting nutrisinya tuh udah ada semuanya. Nutrisi dan kuantitasnya juga mencukupi ya. Mencukupi. Oke aja mas 2 kali. Oke aja ya. Karena kita kan konsepnya breeding mas. Jadi nggak perlu dipaksakan harus makan 3 kali, 4 kali gitu mas. Nggak Kita perlu. nyantai. Yang penting ternak sehat, pakannya oke, kualitas oke, kuantitasnya oke gitu. Oke. 2 kali nggak masalah. Ada project-project mau tambah kandang lagi? Itu sih mungkin lagi menyusul ya mas. Ya, udah ada konsep tapi belum mau realisasi, tapi udah ada kepikiran buat ke situ. Tapi di sini nggak menyediakan akikoh juga ya? Di sini ada mas, biasanya kita kalau untuk akikoh kita sediakan ternaknya aja sih mas, baru sedia ternaknya aja. Kalau untuk masaknya kita belum. Dan masaknya belum? Nah cari tim itu gampang-gampang susah sih mas. Jadi kita baru bisa menyediakan ternaknya itu, hewan ternaknya. Oh, untuk harga ini Mas Ata, coba toh ada yang mau nanya, aku pengen beli ke Mas Ata misalnya ya kan, harganya dari berapa, umur berapa, harga berapa, jenis apa? Jadi kalau di tempat kita itu biasanya untuk yang siap kawin mas, siap kawin yang di atas kandang kawin itu biasa kita harga 2,5. 2,5 juta. Ya, itu umur 10 bulan sampai setahun. 10 bulan sampai setahun? Ya, itu jenisnya lokal tapi yang lumayan halus lah ya, lumayan luas lah ya. Cuma kita akadnya kosong, tapi udah kita koloni mas. Jadi ya, memang nanti bunting, ya rezeki berarti. Tapi cuma kita akadnya kosong. Kosong. Terus untuk cempe kita mulai dari 1,5 yang betina mas. Itu umur sekitar 4 bulanan. 4 bulanan? 4 bulan. Di harga? 4 bulan. 1,5. 1,5 juta. 1,5. Terus jantan sekitar 1 tujuan. 1,7. Jenis Lokal. lokalan ya. Kalau untuk cross texel sama domba batur itu biasanya kita start dari 4,5 mas. 4,5. Iya, itu lepas sapi. Lepas sapi? Iya, 4,5 3 juta sampai 4,5. Karena ya kita tahu itu kalau cross texel sama domba batur sifatnya masih bukan domba konsumsi sih ya mas, jadi harganya itu ya bisa dikatakan tinggi mas. Kalau di teman-teman peternak itu mereka masih di statusnya di domba peliharaan mas, pet gitu ya. Jadi kan kalau di peternakan itu ada beberapa divisi mas. Yang paling tinggi jelas breeding. Ya. Yang kedua milking, susu. Yang ketiga fattening. Nah, yang 4 kontes. Domba kontes. Iya, kayak Itawa, terus mulai ada domba batur dan sebagainya udah ada kontes. Yang kelima pet atau peliharaan. Peliharaan itulah ya. Itu strata di peternakan tuh itu. Jadi peliharaan yo tetap ini ya masalah apa? Milih yang jos-jos ya. Iya mas itu. Ya bagi yang udah terlalu banyak uang biasanya buat pelihara aja mas, nggak buat komersil nggak. Nah, kalau misal ada domba yang kira-kira mirip sama siapa bisa dipelihara gitu. Soundship. Iya itu yang soundship berarti kan domba batur mas. Domba batur ya? Yang bulunya itu lebat itu. Lebat banget. Cuma ini dicukur nggak sih mas Tah? Ini kita cukur. Jadi kalau cukur kita nggak pakai patokan mas. Nggak pakai patokan. Kalau udah kelihatan
bulunya itu risih di badan, pasti langsung kita syukur. Kayak gumpal-gumpal. Udah berat katanya gitu, udah. Kasihan. Ya itu kan ibaratnya kayak pakai jaket juga mas, risih juga perlu kita bersihin, kita potong. Aku tuh ngeliat mas, banyak apa namanya bulu-bulu yang dibuang sebenarnya tuh bisa dimanfaatin nggak sih? Kalau untuk Kalau bulu menurut ya, Mas Tata nih ya kan, universitas dulu, iya kah? Kalau sejauh ini ya mas, sependek pengetahuanku, itu di Wonosobo kayaknya udah ada yang memanfaatkan bulu. Kalau nggak salah Pak Ahmad, kalau nggak salah itu di Wonosobo. Di Wonosobo ada. Ya beliau itu, beliau memanfaatkan bulu untuk kerajinan tangan mas. Oh, tak kira buat bantal, bukan mas? Kalau bantal kayaknya belum ada mas. Ya, karena Setahu belum ada. Ya. menzengat. Iya kan maksudnya? Tapi ya itu tadi mas, perlu diolah lagi mas. Dan spesifikasinya juga bulunya bukan bulu domba yang biasa, tapi kayak yang domba batu, domba cross texel, dan itu harus sudah diolah biasanya. Udah keadaan bersih lah ya. Iya. Nah itu. Itu buat kerajinan tangan. Kalau buat biasanya sepatu, tas. Oh bisa. Bisa mas. Ya banyak lah pokoknya kerajinan tangan itu. Oh mungkin bisnisnya Mas Tata ke sana nanti ya. Ini belum sih mas. Oh, belum pemanfaatan bulu belum. Karena daya beli di sini masih kurang mas untuk kerajinan tangan yang dari bulu domba itu. Minat dan daya belinya masih kurang. Aku tuh sempat kepikiran ini kalau buat apa namanya kayak bantal, guling itu kan kayaknya bisa nggak sih? Gitu. Ternyata kan memang baunya ya kan mungkin ya. Ya itu kayaknya untuk menghilangkan baunya prosesnya juga cukup lama mas. Nah, ya lah itu yang jadi pertimbangan mungkin apakah nanti HPP-nya ketemu atau enggak, penjualannya bagaimana gitu. Masih jadi riset juga sama teman-teman sih itu. Oh masih jadi riset juga. Atau mungkin kalian kalau misalnya ada dari viewer yang misalnya tahu pemanfaatan bulu domba, mungkin bisa kontak kami Mas Tata dan saya, mungkin suatu saat bakal ke sana ya Mas Tata ya. Siap. Kita lihat kayak gimana sih pembuatan. Kalau misalnya kita bisa support ngasih bulu domba ke sana, ya kan? Cocok kan? Cocok. Masuk. Kita ke sana dong. Kita cari tahu, kita buat belajar juga gitu Mas Tata ya. Ya, Karena banyak dibuang-buang selama ini bulu domba. Iya mas, betul. Itu enggak dimanfaatkan kebanyakan. Kalau di luar negeri udah dimanfaatkan mas. Malah justru di luar negeri daging itu bukan jadi tujuan utama, bahkan sebenarnya bulu malah mas. Wah bulunya. Buat industri di sana sih. Gitu. Kalau di Indonesia kan ya yang kayak tadi aku ngomong, daya beli sama minatnya masih rendah mas. Itu barusan stylenya Mas Tata yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian berbeda pendapat, punya pendapat lain tentang caranya Mas Tata ya nggak masalah karena punya cara masing-masing ya kan. Oke sih segitu aja konten dari kita kali ini saya dan Mas Tata, karena ini siapa namanya rewel banget kayaknya minta makan, minta dipeluk sama Mas Tata. Segitu aja konten dari kita. Makasih Mas Tata buat waktunya. Siap, sama-sama. Sampai jumpa di belum assalamualaikum ya Pak. Ya penutup dulu baru segitu aja konten dari kita kali ini. Gue dan Mas Tata dan ada Mas Andi di belakang, kameramen. See you to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.